Parakit, Raja Parkit. Di tengah lebatnya hutan Aceh, ketika suara angin dan daun saling bersahutan, hiduplah seekor burung parkit yang tak biasa. Ia bukan sembarang parkit. Dialah Raja Parakit, penguasa angkasa hutan yang bijaksana dan dicintai oleh semua burung penghuni rimba. Ia memimpin dengan lembut, tapi tegas. Suaranya merdu, bulunya indah, dan hatinya lebih hangat dari cahaya matahari pagi. Selama Raja Parakit memimpin, tidak ada burung yang kelaparan atau ketakutan. Hutan itu hidup dalam damai dan harmoni. Namun, damai tak selalu abadi. Suatu hari langkah kaki manusia merambah sunyi. Seorang pemburu datang, membawa jebakan dan niat jahat. Ia tak mengejar rusa atau harimau. Ia hanya ingin menangkap burung. Hidup-hidup. Dengan licik, ia menebar perekat di cabang-cabang pohon tempat burung biasa hinggap. Dan ketika pagi tiba, perangkap itu sukses. Sayap para burung menempel, panik meledak di udara. Jeritan kecil terdengar. Semua takut, kecuali satu. Raja Parakit berdiri tenang, matanya menatap tajam dan penuh rencana. "Tenanglah, saudara-saudaraku," katanya. "Kita harus berpura-pura mati. Si pemburu hanya ingin kita hidup. Jika ia mengira kita sudah tak bernyawa, ia akan kecewa dan melepaskan kita." Burung-burung saling pandang. Akal ini terdengar aneh, tapi penuh harapan. Dan benar saja, saat pemburu datang dan melihat burung-burung tergeletak tak bergerak, wajahnya berubah masam. Ia bergumam kesal. Satu persatu, ia melepaskan burung-burung itu. Tapi, saat tiba giliran Raja Parakit, nasib berubah. Pemburu terpeleset, terjatuh. Suaranya membuat burung-burung lain terkejut dan mereka terbang. Pemburu murka, hanya Raja Parakit yang tersisa. Dengan marah, ia menggenggam sang raja kecil itu. "Jangan bunuh aku," kata Raja Parakit lirih. "Aku akan menghiburmu, biarkan aku bernyanyi." Dan ia menepati janjinya. Hari demi hari, suaranya mengalun di rumah si pemburu. Indah, memikat, menenangkan. Suara itu akhirnya sampai ke telinga sang raja di istana. "Cari burung itu, aku ingin memilikinya," perintah raja. Emas, koin, dan permata ditawarkan. Si pemburu tak kuasa menolak. Raja Parakit pun dibawa ke istana, tinggal di sangkar emas, makan buah terbaik, dan tidur di sarang sutra. Tapi hatinya tetap kosong. Apa arti kemewahan jika jiwa merindukan kebebasan? "Aku rindu hutan, rindu tanah tempatku tumbuh, rindu keluarga dan rakyatku," bisiknya malam-malam. Hingga suatu pagi, ia berpura-pura mati. Diam, tanpa suara, tanpa gerak. Sang raja istana pun bersedih. Ia memerintahkan pemakaman besar. Raja Parakit dimasukkan dalam tandu kebesaran, diarak dengan musik duka. Tapi saat tandu bergerak melewati taman istana, seekor burung kecil membuka matanya. "Aku pulang," katanya. Ia menyelinap keluar dan mengepakkan sayapnya. Tinggi, cepat, dan bebas. Ia terbang jauh, menyusuri langit, menembus awan, kembali ke rumah yang ia cintai. Dan sejak hari itu, Raja Parakit hidup bahagia bersama rakyatnya. Ia menjadi legenda, bukan karena kekuasaan, tapi karena kebijaksanaan dan kerinduan akan rumah. Nilai pelajaran dari cerita ini: kebebasan lebih berharga daripada emas. Kepemimpinan sejati adalah keberanian dalam menghadapi bahaya dan kesetiaan kepada rakyat. Kepintaran bisa menyelamatkan lebih dari kekuatan. Rasa rindu dan cinta pada rumah serta keluarga adalah kekuatan terbesar makhluk hidup.